Halo FPzen, welcome to Faperta Talk. Nah, dunia perkuliahan sering digambarkan sebagai masa emas penuh peluang. Namun, di balik itu semua, kita harus menemui perjuangan. Tugas menumpuk, deadline saling kejar, dan kadang rasa ingin menyerah datang begitu saja. Namun, kita perlu tahu bahwa akan ada hal yang setimpal atau hasil yang setimpal yang akan kita dapatkan. Karena hujan badai akan menghadirkan pelangi yang indah. Oke, baik. Dengan saya Nadia Mulia Husaini, mahasiswa pertanian angkatan 2023, dan di tengah kami sudah hadir bersama Ibu Dr. Fitria Rofikawati SPMP, seorang dosen dari bidang agroteknologi yang menjadi dosen favorit mahasiswa pertanian nih. Oke, baik. Saya akan bacakan CV atau pengalaman luar biasa dari Ibu Viko. Ibu Viko merupakan lulusan UNS dalam menempuh S1, S2 maupun S3-nya. Beliau sudah banyak publikasi artikel ilmiah nasional maupun internasional yang dimulai pada tahun 2019 hingga September 2024. Namun tidak hanya itu, beliau juga menjadi pemakalah pada beberapa seminar internasional dan juga seminar nasional pada tahun 2018 hingga Oktober 2024. Oke, mari kita sapa semuanya. Selamat datang Ibu Viko. Ya, selamat datang. Baik, mungkin bisa menyapa audiens terlebih dahulu, Bu. Halo teman-teman, sehat semua ya. Oke, sehat semua ya FPzen. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan realita mahasiswa pertanian. Apa sih temanya? Yaitu menggali makna seorang mahasiswa saat dunia tak ramah. Oke, Ibu Viko, kalau bicara soal dunia perkuliahan, terlebih tentang bidang pertanian nih, Bu. Kita tahu ini bidang yang nggak mudah. Nah, menurut Bu Viko, dunia perkuliahan itu seperti apa sih, Bu? Apakah betul tekanan-tekanan yang juga sering datang seperti kayak tugas ataupun laprak itu menjadi sebuah beban berat bagi seorang mahasiswa gitu, Bu? Oke, sebelumnya karena kita di pertanian ya, terutama kalau saya di agroteknologi itu memang semua mata kuliah itu hampir keseluruhannya memang ada praktikum. Jadi kurikulumnya di prodi itu seperti itu. Nah, kenapa kok dibuat seperti itu? Harapannya lulusan kita atau sarjana yang nanti setelah lulus itu dapat memperoleh baik teori maupun prakteknya itu dengan maksimal. Sehingga ketika nanti pasca lulus dari pertanian, terutama kalau saya ya di agrotek gitu ya, itu sudah punya bekal untuk menghadapi dunia yang sebenarnya gitu ya. Kalau kita bicara dunia yang sebenarnya berarti dunia kerja gitu. Karena kan kita kuliah dulu, tujuannya nanti setelah kuliah ada yang bekerja, ada yang sebagai pengusaha juga bisa, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh teori dulu di perkuliahan, kemudian siap untuk nanti di dunia kerja. Nah, kenapa kok mata kuliahnya itu hampir keseluruhan praktikum? Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian menghadapi tantangan-tantangan yang begitu mungkin menyita banyak waktunya mahasiswa, kemudian membikin pusing. Bahkan kita kadang praktikum sampai malam begitu ya. Ada yang praktikum sampai malam juga. Nah, itu kan menyita tenaga juga, energi juga, kemudian menyita juga mungkin sangu atau apa bahasanya uang saku gitu ya, Bu. Karena sampai malam akhirnya harus makan pagi di kampus, makan siang di kampus, makan malam juga di kampus. Nah, itu juga mungkin sebagai pertimbangan bahwa menjadi bukan beban sebenarnya, mungkin dinikmati saja karena kuliah ini harapannya tadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita punya skill di kemudian hari. Oh gitu. Oke, Bu. Nah, mungkin kan saat ini juga banyak sekali berita yang beredar kalau kasus tentang pembunuhan mahasiswa atau mungkin bunuh diri gitu ya, Bu, karena tugas ataupun laprak organisasi kepanitiaan dan juga ada tekanan dari internalnya sendiri gitu. Nah, kalau menurut Ibu Viko sendiri, pandangan terkait hal ini seperti apa ya, Bu? Nah, sebenarnya di Universitas D itu ada
namanya Satgas PPKS. Nah, di situ bisa diwadahi. Misal kalau ada kasus bullying misal ya, bisa dilaporkan ke Satgas PPKS. Nah, kalau terkait dengan masalah karena berkaitan dengan mental, kemudian menyebabkan dia down, kemudian menyebabkan mungkin tadi ya terjadi bunuh diri dan seterusnya, itu mungkin kita sebagai dosen, karena kan teman-teman juga punya PA ya, pembimbing akademik, harapannya di kampus itu sesuatu jangan disimpan sendiri. Kalau sudah tidak mampu untuk diatasi pribadi mahasiswa, itu boleh ke pembimbing akademik atau ke siapapun dosen yang teman-teman nyaman mengobrol, atau teman-teman nyaman menyampaikan unek-unek atau permasalahan teman-teman, boleh silahkan disampaikan. Ke saya juga boleh, nggak masalah. Beda prodi juga nggak masalah, it's okay bagi saya. Dan kalau bisa sesuatu itu jangan dipendam sendiri ya, kan kalian juga punya teman, punya komunitas, misalnya kayak teman-teman di UKK, itu kan bisa sharing bersama teman-teman. Jadi sesuatu itu tidak harus dipendam sendiri, bisa ditransfer sehingga bebannya itu berkurang ketika ditransfer ke orang lain, seperti itu. Oke, jadi teman-teman jangan ngira kita tuh sendirian di sini, karena masih ada dosen-dosen yang sayang sama kita, masih ada teman-teman gitu ya. Nah, ini kan juga kalau misal tugas itu kan bisa dibantu sama teknologi gitu ya Bu. Sekarang kan udah ada ChatGPT, udah ada kayak AI yang banyak sekali di gempuran mahasiswa ini. Nah, menurut Ibu Viko sendiri itu ChatGPT atau sebangsa AI itu merupakan peluang atau tantangan bagi mahasiswa di dunia perkuliahan, Bu? Oke. Satu sebagai peluang, kedua juga sebagai tantangan. Peluang apa? Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa penggunaan AI itu memudahkan kita. Misalnya ketika mau membuat susunan laporan begitu, kita itu kan kadang lupa susunannya itu seperti apa. Kita bisa tanya ke ChatGPT atau AI untuk membuat kerangkanya. Kemudian baru kita kembangkan menurut kita sendiri. Jadi tidak semuanya harus serta-merta sesuai dengan AI ya. Tidak, maksudnya kan itu kan bahasa mesin. Terkadang itu bahasa mesin itu hanya yang dia tahu kemudian ditempelkan di situ, kan belum tentu, atau tidak sesuai dengan bahasa kita sebagai manusia. Masih harus diteladani atau dicek lagi kebenarannya. Apakah perlu revisi, bisa untuk direvisi. Nah, itu sebenarnya hanya untuk memudahkan prosesnya saja, tidak keseluruhan misalnya 100% saya menggunakan ChatGPT. Kalau bisa dihindari yang seperti itu, karena tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak datang dari pemikiran kita, seperti itu. Oke. Berarti kalau misal kita langsung kopas dengan ChatGPT itu juga nggak baik ya Bu? Nggak baik, sama sekali tidak baik ya, karena kan ketahuan deh. Gitu Bu. Kalau teman-teman menggunakan ChatGPT itu kan bisa kita detek ya, dan kan kalau misal kita membuat laporan begitu, itu kan ada uji similarity atau pengujian similaritasnya, kesamaannya, itu bisa dicek juga di situ. Kalau indeks keseragamannya atau indeks kesamaannya itu tinggi, itu kan bisa dianggap sebagai plagiarisme, seperti itu. Jadi kalau bisa tidak 100% menggunakan ChatGPT atau AI, tapi menurut saya mau tidak mau, karena kita sudah menghadapi dunia yang sangat modern seperti ini. Kalau kita tidak siap dengan modernisasi, nanti malah ketinggalan. Iya, betul. Nah, untuk dari seperti kadang kan kita kalau memakai citasi ataupun tinjauan pustaka itu kan juga dari AI gitu kan Bu. Nah, apakah itu AI sendiri itu akurat atau tidak ya Bu, kalau boleh tahu? Kalau menurut saya tetap harus di cross check dulu. Sebenarnya kurang baik ya menurut saya, karena itu tidak membaca sumber secara keseluruhan. Beda ketika kita mencari sumber secara keseluruhan. Misal saya mendownload jurnal A begitu ya, itu kan saya harus membaca dari awal hingga akhir, kemudian saya membuat seperti kesimpulan, baru saya tulis untuk
digunakan sebagai citasi. Nah, jika menggunakan AI itu kan langsung keluar yang kita minta. Kita tidak tahu posisinya itu di sebelah mana, apakah misalnya kan di abstrak, kalau bisa kan dihindari nggih, kayak pengambilan citasi di bagian abstrak itu kan dihindari. Lah, siapa tahu dengan kita menggunakan yang AI tadi, yang disitasi di situ menggunakan yang diabstrakkan sudah tidak valid seperti itu. Baiknya tidak menggunakan AI untuk referensi karena perlu kita baca dari awal hingga akhir. Oke, baik. Nah, berarti itu juga bisa jadi solusi buat teman-teman yang menghadapi tugas gitu ya, Bu. Walaupun kadang kita kayak langsung mengambilnya gitu. Ya, seperti itu kah? Kalau dari mahasiswa biasanya seperti itu, Bu. Tanpa kayak membaca-baca, di cross check ulang gitu. Oke. Nah, sudah apakah pernah mencoba, Mbak? Maksudnya kan ngambil kopas gitu saja, kemudian di cross check, dicari sumbernya yang benar. Itu sudah pernahkah? Barangkali nanti bisa dicoba ya. Kita kan ngambil gitu ya, kemudian dari situ kita cari sumbernya yang sebenarnya. Nanti coba di cross check apakah sesuai atau tidak. Ya baik, ini mungkin bisa jadi PR teman-teman juga buat kalau mau ke AI atau ChatGPT bisa di cross check terlebih dahulu sumber-sumber yang akurat di situ. Nah, oke, baik Ibu. Untuk tips and triknya sendiri Bu dalam menghadapi tantangan-tantangan di dunia termasuk tadi kecanggihan teknologi tersebut, itu dari Ibu bagaimana nggih? Ya, kalau terkait dengan kecanggihan teknologi, yang pertama mungkin kita harus waspada, dalam artian itu tidak serta-merta kita percaya tadi yang 100% dengan apa yang disampaikan oleh mesin gitu ya bahasanya. Harus diklarifikasi dulu apakah sumbernya itu benar atau tidak. Kemudian kita juga harus sesuai, maksudnya dalam artian sesuai itu adalah menimbang manfaatnya dan mudorotnya itu seperti apa. Kalau dengan menggunakan yang tadi bantuan AI itu memudahkan, ya nggak apa-apa dilakukan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tips and trick dalam kita berkuliah gitu Bu, untuk biar mental masih aman gitu ya mungkin Bu. Itu bagaimana Bu? Ya, satu membagi waktu yang jelas tuh ya, membagi waktu antara misal kalau teman-teman yang organisasi juga harus bisa membagi waktu antara organisasi dan akademik karena keduanya penting Dek. Keduanya penting, akademik ya untuk menjamin kelulusan kalian, tapi yang organisasi itu bisa untuk mengasah soft skill kalian. Jadi keduanya penting. Yang pertama berarti untuk mengatur waktu. Kemudian mengatur prioritas. Mana prioritasnya yang paling utama. Misal dengan akademik kayak praktikum gitu kan nggak mungkin kalian harus misal ditinggal gitu. Kegiatan organisasi bareng dengan kegiatan praktikum kan harus prioritas. Mana yang lebih utama. Akademik dulu berarti kan ya. Kemudian baru organisasi. Nah, kemudian apalagi ya mungkin ya, selain membagi waktu bisa apa ya Dek? Membuat plan gitu Bu? Iya, membuat rencana. Membuat rencana atau timeline. Kita punya timeline khusus. Misalnya dalam waktu 4 tahun saya harus di semester 6 itu kan sudah mulai akademiknya mengarah ke misalnya skripsian begitu. Nah, di semester 6 itu sudah kita mulai menata diri untuk agar di semester 8 itu selesai tepat waktu. Kemudian apalagi mungkin apa ya? Biasanya yang paling sama kayak. Oke. Nah, kalau misal ngatur waktu itu kan kadang kita ketemu laprak. Nah, seminggu lagi ketemu laprak lagi nih Bu. Itu nggak nyampe seminggu atau 3 hari lagi udah ketemu atau 2 hari lagi udah ketemu laprak lagi. Nah, itu cara ngatur waktu biar kita kayak efisien gitu ya Bu, untuk organisasi kita, untuk tadi perkuliahan kita yang mana tugasnya tuh masih banyak banget gitu. Itu bagaimana ya Bu? Mungkin bisa gini. Jadi mahasiswa itu kan kuliah tidak mungkin 1 hari full ya. Di sela-sela itu pasti ada waktu. Nah, itu apa yang bisa dikerjakan Dek. Misalnya hanya membuat pendahuluan saja. Nanti dilanjutkan. Kalau ada waktu lagi di jeda kuliah bisa dilanjutkan. Misalnya tadi pendahuluan belum selesai, dilanjutkan pendahuluan dulu. 1 hari selesai pendahuluan. Besok di hari selanjutnya
dilanjutkan ke misalnya tinjauan pustaka hari kedua. Nanti ada jeda waktu, ditulis lagi. Yang penting jangan menyerah atau jangan malas untuk mengerjakan. Dikerjakan walaupun sedikit nanti akan selesai tepat waktu. Oke, jadi untuk kita bisa manajemen waktunya tuh betul. Harus ada cicilan gitu ya Bu berarti. Kalau bisa seperti itu. Jadi tidak sehari besok sudah harus dikumpulkan, hari ini baru mengerjakan. Itu bisa tapi tidak mungkin maksimal. Oke. Nah, saya masih penasaran Bu terkait tadi yang dari UNS itu terdapat kayak untuk menampung keluh kesah kita Bu. Nah itu mungkin bisa dijelasin lebih lagi Bu terkait apakah itu ada websitenya atau kita perlu datang untuk konsultasi atau bagaimana gitu Bu? Ya kalau yang terkait dengan Satgas PPKS itu adalah sebenarnya teman-teman bisa mengakses ketika di yang satunya Syakat saya kok agak lupa. OCW. Bukan OCW, Spada ya? Iya, Spada UNS. Nah, di Spada UNS itu ada materi-materi di situ yang disisipkan terkait dengan PPKS. Kalau PPKS itu lebih mengarah ke kayak kekerasan seksual, kemudian bullying, kekerasan baik verbal maupun non-verbal, bullying baik verbal maupun non-verbal dan seterusnya. Jadi sudah ada satgasnya tersendiri. Kemudian kalau di kampus sepertinya kemarin tuh ada yang ditugaskan masing-masing setiap prodi, dosen ditugaskan masing-masing prodi itu untuk sebagai konsultan mahasiswa. Itu ada kalau di prodi kami Bu Mercy yang pegang. Itu jadi kalau mahasiswa ada keluh kesah itu bisa disampaikan ke beliau. Dan identitas mahasiswa itu dirahasiakan. Jadi namanya saya lupa Dek. Berarti kayak anonim gitu ya Bu jadinya? Iya, jadi anonim misalnya kalau saya ada permasalahan gitu ya, saya sebagai mahasiswa ada permasalahan datang ke dosen itu untuk sekedar konsultasi. Jadi kayak psikolog tapi psikolog untuk mahasiswa. Itu ada dari dosen ditugaskan seperti itu. Masing-masing prodi ada. Oh gitu, jadi bukan kalau misal kalian bingung cari di mana ya di prodi masing-masing juga ada gitu. Ya, di tingkat prodi sudah menyediakan seperti itu. Oke, nah dari pengalaman Ibu yang sebagai mahasiswa dengan sudah sarjana 3 gitu ya Bu. Nah itu apakah ada kendala gitu Bu atau tantangan tersendiri gitu Bu dari Ibu Viko sendiri yang mana itu dapat memotivasi kita gitu Bu yang kayak masih nyerah ataupun dalam tahap kayak merasa pengen putus asa aja gitu. Monggo Bu. Iya. Mungkin ini Dek, dukungan terutama dari lingkungan kalian. Yang pertama mungkin orang tua ya. Orang tua itu adalah dukungan pertama. Nah, sesuatu itu yang tadi saya sampaikan jangan sampai dipendam sendiri. Kalau ada masalah tolong disampaikan ke satu orang tua. Kemudian kalau di kampus ya terutama PA, jadi ketemu PA-nya itu tidak hanya waktu meminta tanda tangan KRS-an. Jangan seperti itu. Kalau bisa ada masalah apa bisa di-sharing dengan dosen. Kemudian tadi apa Dek? Kemudian tadi terkait tantangan Ibu dalam menempuh studi gitu Bu. Oh ya, menempuh studi ya. Nah, kalau dari saya karena berkaitan dengan pengalaman yang pernah saya lakukan ya, itu adalah orang tua sih Dek. Jadi ingat orang tua kalian yang setiap hari sudah bekerja keras siang malam untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kalian. Misalnya dengan biaya kuliah yang tidak murah, kemudian fasilitas yang sudah diberikan orang tua. Kalau saya karena kebetulan saya bukan dari orang yang berada juga, maksudnya orang tua saya itu hanya berdagang begitu. Nah itu kayak saya itu kalau mau males-malesan gitu Dek, saya teringat orang tua. Oh iya, orang tua saya itu mengirimkan saya ke sini atau menyekolahkan saya di kampus itu tujuannya kan agar bisa lulus dan agar bisa lulus dan mendapatkan sesuatu yang paling tidak nanti bisa dibanggakan beliau-beliau, mungkin ya bisa dibanggakan oleh beliau-beliau. Jadi kalau saya sih ingat kembali perjuangan orang tua. Aduh, hampir nangis ini. Oh jadi malah podcastnya kerai gitu. Oke. Nah dari kesuksesan Ibu Viko ini terdapat pastinya perjuangan-perjuangan ya teman-teman. Dan untuk kita semua juga patutnya juga harus mengingat orang tua, mengingat perjuangan orang tua. Karena kita sendiri kuliah atau kita sendiri belajar di sini juga untuk mereka juga.
Nah, oke Ibu. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan dari Ibu Viko untuk teman-teman khususnya mahasiswa pertanian yang saat ini sedang ingin menyerah Bu atau ingin berputus kuliah gitu ya Bu? Adakah? Saya harap tidak ada ya. Saya harap tidak ada di Fakultas Pertanian yang berpikir seperti itu. Tapi jika pun ada, saya berpesan ingat kembali orang tua. Kemudian segala sesuatu itu insya Allah ada jalannya. Jadi jangan menyerah. Kami selaku pendidik di kampus itu siap mendengarkan keluh kesah teman-teman. Jadi kalau bisa kami jangan sampai mendengar ada mental yang down, ada mahasiswa yang putus kuliahnya karena tidak siap mentalnya, itu jangan sampai ada seperti itu. Saya berharap seperti itu. Jadi teman-teman mohon kalau ada apa-apa bisa di-sharing ke kami. Kalau dari saya siap 24 jam. Insya Allah. Kalau kecuali istirahat ya, pas tidur maksudnya. Gitu deh. Oke, siap. Luar biasa sekali ya pembicara kita kali ini. Nah, terima kasih banyak Bu Viko atas obrolan yang hangat dan penuh makna ini. Semoga FBzen yang mendengarkan bisa menemukan kembali semangat dan makna dalam setiap langkah perjuangannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap bertumbuh meski dunia tak lagi ramah. Terima kasih, saya Nadia Mulia Husaini, pamit undur diri. Bye.